Halo everyone, di sini saya bersama teman-teman kelompok saya ingin menceritakan kembali secara singkat mengenai series Black Mirror episode 6 season 3 Hack in the Nation. Pada series ini, seorang detektif wanita, Karin Park, dipanggil sebagai saksi dalam sebuah persidangan untuk menjadi seorang saksi yang membawa cerita mundur setahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 15 Mei, di mana pada tanggal itu seorang jurnalis bernama Joe Powers ditemukan tewas di rumahnya dengan luka sayatan di bagian leher. Joe Powers sebelumnya diketahui menjadi target ancaman pembunuhan online setelah ia mempublikasi artikel yang mengkritik aksi bunuh diri seorang aktivis penyandang disabilitas. Kan suami Joe kini dirawat di rumah sakit karena terluka akibat sayatan di tubuhnya yang terjadi saat ia berusaha menghentikan istrinya. Saat melakukan investigasi kasus tersebut, Park dan rekannya Nick Shelton dibantu oleh seorang wanita bernama Blue Coulson. Setelah sang suami sadarkan diri, ia mengaku pada Park dan Coulson kalau istrinya menggila dan mulai mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Di sisi lain, seorang rapper bernama Tas menjadi hujatan publik setelah mengejek seorang anak yang mengidolakan dirinya di acara live. Tas merasa sakit kepala yang luar biasa saat konsernya telah selesai. Kemudian rapper itu pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan scan MRI. Saat tubuh Tas dimasukkan ke dalam mesin scanner, magnet di dalam mesin tersebut menarik sebuah benda yang ada di dalam kepala rapper itu hingga ia tewas. Menurut para medis, benda yang keluar dari kepala Tas berbentuk seperti lebah buatan yang dikenal dengan sebutan ADI. Dokter yang melakukan otopsi juga mengatakan bahwa lebah tersebut menyerang pusat otak Power dan menjelaskan mengapa wanita itu menggila sebelum mengakhiri hidupnya. Autonomous drone insect yang diciptakan oleh sebuah perusahaan bernama Granular ini berfungsi untuk menggantikan populasi lebah yang sudah punah. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ketua proyek Granular bernama Grasmus Yogurt akhirnya menemukan bahwa salah satu lebah mereka telah diretas di area rumah Power pada malam wanita itu ditemukan tewas. Di sisi lain, seorang agensi bernama Sonly juga dilibatkan ke dalam kasus ini setelah mendapatkan laporan tentang tewasnya reportase. Setelah bertemu dengan Lee, wanita itu akhirnya menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara kedua kasus tersebut, yaitu mereka berdua sama-sama target dalam gerakan #DeToo yang ditujukan kepada orang yang sangat dibenci oleh masyarakat. Tidak hanya itu, Coulson juga menemukan bahwa hashtag tersebut pertama kali diupload bersama dengan video berjudul Game of Consequence. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa setiap harinya satu orang yang mendapatkan voting kematian terbanyak akan mati pada pukul 5 sore hari itu juga. Pada hari ketiga, wanita bernama Clara Mitch yang mendapatkan voting terbanyak sehingga wanita itu mendapatkan kecaman dari masyarakat setelah memposting foto di mana dirinya sedang berpura-pura mengunjungi sebuah monumen bersejarah. Park dan tim langsung mencari keberadaan Medes dan menyembunyikannya di sebuah rumah. Tak lama setelahnya, beribu lebah ADI datang dan menyerang Medes di rumah tadi lewat celah-celah kecil. Namun sayangnya, Park dan Blue gagal membantu Medes karena ia tewas dibunuh lebah yang masuk lewat lubang ventilasi udara. Blue pun mulai menyimpulkan bahwa lebah tadi diprogram untuk menyerang target menggunakan teknologi pengenalan wajah. Menyadari hanya pemerintah yang punya data tersebut, Blue bertanya kepada Park. Setelah bertanya dan berdebat sekian lama dengan Park, akhirnya ia mengakui bahwa pemerintah menggunakan lebah ADI untuk memata-matai masyarakat dengan tujuan mencegah berbagai aksi kejahatan. Kasus kematian medis pun trending di media sosial. Masyarakat melanjutkan perannya untuk memvoting kandidat berikut yang akan dibunuh. Berdasarkan hasil voting tadi, terpilihlah Tom Pickering sebagai orang yang paling dibenci. Dia langsung minta pemerintah untuk menonaktifkan sosial media sampai batas waktu voting berakhir. Tapi Sonly pun muncul menawarkan pilihan lain, yaitu Pickering menjadi umpan untuk menghancurkan lebah pemerintah menggunakan simulasi. Namun sayangnya, regu tentara yang ditugaskan untuk melakukan simulasi malah diserang oleh kawanan lebah yang mematikan. Di mana saat itu, Park sedang mewawancarai seorang mantan pegawai Granular yang bernama Tess Bolander yang hampir ingin bunuh diri setelah mendapatkan hujatan di media sosial. Ia bercerita kepada Park kalau dirinya diselamatkan oleh pria bernama Garrett Scholes, mantan pegawai Granular yang cerdas. Park pun mulai mencurigai Scholes karena adanya bukti hasil temuan Coulson berupa dokumen milik Scholes yang dimasukkan ke dalam lebah ADI. Dokumen itu berisi tentang pernyataan agar orang berani menghadapi konsekuensi atas sebuah tindakan mereka. Setelah diinvestigasi, ditemukan bahwa Scholes pergi ke luar negeri 6 bulan yang lalu. Dalam dokumen tersebut, ia juga menyisipkan sebuah foto selfie pribadi miliknya. Dan salah satu rekan Park dengan sengaja memanfaatkan foto itu untuk diposting di Twitter dengan hashtag #ThatGarrettScholes. Kemudian, Coulson berhasil menemukan di mana posisi Scholes saat itu juga. Tim bersenjata pun dikerahkan untuk menyergap Scholes di tempat persembunyiannya. Tim bersenjata pada akhirnya dikerahkan untuk menyergap Scholes di tempat persembunyiannya. Namun sayangnya pria itu tidak ada di sana, melainkan hanya ditemukan sebuah harddisk di tengah terbakar yang mungkin memiliki informasi penting di dalamnya. Setelah diperiksa, harddisk tersebut ternyata bisa digunakan untuk menonaktifkan sistem ADI yang telah diretas. Di sisi lain, Coulson juga menemukan sesuatu di dalam harddisk tersebut. Terdapat ratusan ribu nomor IMEI yang setelah ditelusuri ternyata mengarah pada daftar identitas orang-orang yang telah melakukan tweet sebelumnya, termasuk identitas rekannya yang bernama Hanif Sultan.
Park mengira bahwa Scholes mungkin hanya menggunakan public figure sebagai jebakan. Ia mengira bahwa laki-laki itu berencana untuk membunuh semua orang yang masuk ke dalam lift tersebut dengan menggunakan lebah EDI. Di sisi lain, kostum National Bird akhirnya menemukan cara untuk menonaktifkan sistem tersebut. Tidak mengacukan asumsi, sebelum kejadian ini, Lee langsung menekan tombol deactivate sistem karena waktu hampir jam 5 sore. Beberapa detik setelahnya, terlihat bahwa Growler kembali mendapatkan kendali sistem media. Namun, situasi tiba-tiba berubah dengan sangat cepat, di mana asumsi Park sebelumnya ternyata terbukti benar. Lebah-lebah ini iPhone yang dengan cepat menyebar dan membunuh 387.000 orang yang telah menggunakan hashtag tersebut, termasuk Nick Shelter. Setelahnya, kita kilas balik persidangan. Dia menjelaskan bahwa rekannya Coulson merasa di titik terendah dan menyalahkan dirinya sendiri atas tewasnya ratusan ribu orang dalam kasus tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Coulson pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri setelah kejadian itu selesai dan memberikan keterangan palsu. Akhirnya diizinkan untuk meninggalkan persidangan dan dilanjutkan oleh Lee yang terlihat gugup mengingat kesalahan fatal yang telah dia lakukan. Park yang meninggalkan gedung persidangan ini menjadi hiburan publik karena kasus tersebut. Masyarakat yang menuntut Park untuk berkata yang sejujurnya atas kasus yang telah menewaskan ratusan ribu orang itu. Di sisi lain, call centernya diketahui masih hidup dan berhasil menemukan Scholes yang kini sudah mengubah penampilannya di luar negeri. Wanita itu kemudian mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Park yang memberitahu bahwa ia telah berhasil menemukan pria itu setelah membaca pesan itu. Setelah membaca pesan itu, Park langsung menghapus pesan tersebut sambil tersenyum. Hal ini menyimpulkan bahwa Holden masih bekerja sama dengan Park untuk menangani kasus tersebut dan film ini pun akhirnya selesai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nilai filsafat kemanusiaan yang ada di film Black Mirror episode Head in the Nation. Bagaimana kekuasaan media sosial dapat menyebabkan kebencian dan kekerasan yang menggambarkan ketidakberdayaan individu di tengah tekanan publik. Ini menyoroti pentingnya tanggung jawab moral dan etika di dunia maya, serta dampak dari tindakan kolektif yang dapat merugikan kehidupan manusia. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan nilai empati dan kesadaran sosial dalam berinteraksi di media sosial. Mengembangkan kesadaran etika dan tanggung jawab moral di kalangan pengguna sosial media, terutama generasi muda, dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendidikan berbasis etika dapat diintegrasikan ke kurikulum sekolah. Kedua, kampanye kesadaran yang dimana ada tokoh influencer dan tokoh publik dapat meningkatkan pemahaman tentang perilaku positif di media sosial. Yang terakhir yaitu menciptakan ruang diskusi di platform sosial media yang dimana di situ akan berbagi pengalaman dan belajar dari kesalahan orang lain, serta mendorong orang tua untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan bimbingan penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka dapat memperkuat nilai-nilai etika. Dengan upaya kolaboratif ini, kita dapat membangun komunitas digital yang lebih bertanggung jawab dan etis. Apa sih dilema morals itu? Dalam permainan ini, siswa dihadapkan pada berbagai skenario dilematis yang memerlukan mereka untuk membuat keputusan etis. Nah, misalnya, siswa diberi situasi di mana mereka harus memilih antara membantu temannya melakukan kesalahan atau melaporkannya kepada guru. Nah, setelah berdiskusi dalam kelompok kecil, siswa membagikan keputusan mereka dan alasan dibaliknya. Kegiatan ini tidak hanya mendorong pemikiran kritis dan diskusi yang mendalam, tetapi juga membantu siswa memahami dampak dari pilihan mereka terhadap orang lain. Selain itu, permainan role-playing di mana siswa berperan sebagai berbagai karakter dalam skenario kehidupan nyata juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi konsekuensi dari tindakan etis atau tidak etis. Pendekatan-pendekatan ini terbukti efektif dalam menjadikan pembelajaran etika lebih menarik dan relevan bagi siswa. Pengalaman bermain dilema moral dapat secara signifikan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan empati terhadap orang lain melalui beberapa cara. Pertama, pada saat siswa dihadapkan pada skenario dilematis, mereka harus menganalisis berbagai cara dan konsekuensinya, yang mendorong mereka untuk berpikir secara mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip etika yang berbeda. Proses ini merangsang diskusi yang memerlukan argumen yang logis dan pertimbangan terhadap sudut pandang yang berbeda. Kedua, dengan mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan teman sekelas mereka, siswa belajar untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, yang merupakan inti dari empati. Mereka mulai menyadari bahwa keputusan mereka tidak hanya dipengaruhi diri sendiri, tetapi juga orang lain, sehingga mendorong rasa tanggung jawab sosial. Yang ketiga, setelah berdebat dan berdiskusi, siswa dapat merefleksikan keputusan tersebut yang sudah diambil, mempertimbangkan bagaimana mereka mungkin jika berada di posisi yang terlibat dalam skenario tersebut. Refleksi ini mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan perspektif orang lain. Pada akhirnya membangun keterampilan empati dan kepekaan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari mereka.